Kalian pusing beli Auranti PO-an tapi mati terus? Gua akan kasih tipsnya. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan tips buat kamu yang akan atau sudah membeli ikan Auranti PO-an. Buat yang belum tahu apa itu PO-an, itu singkatan pre-order ya. Biasanya ikan Auranti itu langsung kita impor dari India lewat reseller atau mungkin kita beli langsung kayak gitu. Karena kan biasanya ikan PO-an itu sangat ringkih ya, apalagi ikan Auranti kayak gitu, berbeda dengan ikan yang lain. Pertama, tipsnya adalah jika ikan baru sampai, sebisa mungkin kita melakukan aklimatisasi. Apa itu aklimatisasi? Itu adalah biasanya penyesuaian suhu ikan dari yang tempat kita beli ke air yang kita punya kayak gitu. Biasanya ikan yang masih dalam bungkusan langsung kita celupkan tanpa dibuka, diamkan selama 10-15 menit lah kayak gitu. Setelah itu kita boleh membukanya pelan-pelan. Itu langkah pertama. Dan airnya diharapkan adalah air endapan kayak gitu. Minimal 1 hari lah kayak gitu. Dan kalau saya sih biasanya menggunakan air sumur ya, karena yang saya punya itu air sumur kayak gitu. Saya belum pernah menggunakan air PDAM kayak gitu. Kalau tah PDAM biasanya didapatkannya sih yang lebih lama ya, dari pengalaman teman-teman tuh bisa 5 hari atau 3 hari minimal gitu, karena buat menurunkan kadar kaporitnya kayak gitu. Nah, terus kedua, kondisi tank itu harus polos. Artinya tidak boleh ada pasir kayak gitu. Biasanya seperti itu. Karena apa? Karena pasir itu biasanya adalah sumber bakteri dan amonia kayak gitu. Apalagi kalau bekas ikan lain langsung kita celupin itu bahaya kayak gitu. Jadi kalau bisa polos buat memastikan kebersihan air kayak gitu. Kalau kalian memaksa pengen langsung ada pasir, ya nggak masalah kayak gitu. Saya juga pernah melakukannya, asal pasirnya dia pastikan itu bersih. Harus dibilas berkali-kali dan ketika sudah dimasukkan ke air itu udah masuk proses pengendapan dengan airnya kayak gitu. Jadi tidak ada muncul amonia atau bakteri-bakteri baru di sana kayak gitu. Nah, terus berikutnya adalah biasanya ikan PO-an itu walaupun awalnya kita beli mulus, pasti aja ada muncul luka. Kenapa? Karena terkadang luka-luka yang tidak terlihat ketika di air baru itu sudah mulai terlihat karena dia melakukan proses adaptasi. Kalau nggak terlalu bisa adaptasi, biasanya luka itu akan semakin melebar kayak gitu. Dan biasanya penyakit yang sering dialami oleh ikan PO-an itu adalah jamur kapas. Oke, apa itu jamur kapas? Biasanya jamur itu muncul di luka yang terbuka, terus ada semacam serabut kapas lah gitu, makanya dinamakan jamur kapas kayak gitu. Gimana penanganannya? Sebenarnya mudah-mudah gampang ya. Itu tergantung dari ketelatenan kita dalam mengurus ikan. Hal yang pertama saya lakukan adalah itu biarkan dulu ikan adaptasi, dipuasakan dulu 1 hari. Setelah sudah mulai stabil, kita coba kasih makan. Kalau dia udah mau makan, itu artinya dia sudah mulai beradaptasi dengan tank dan airnya. Nah, ketika udah kondisi seperti itu, baru kita boleh angkat. Untuk apa? Dengan tujuan untuk mengangkat jamur kapas yang nempel di ikan itu. Jadi jamur itu harus kita cabut biar biar bersih kayak gitu ya. Nah, kalau saya sih biasanya siapkan baskom atau wadah kecil dan dengan air yang tidak terlalu tinggi, yang masih bisa kita pegang, yang penting basah dulu ikannya. Terus kemudian kita cabut dengan pinset kayak gitu, pinset, atau mungkin biasanya kalau nggak punya pinset boleh pakai sumpit tapi dibagi 2, terus dibentuk sebagai pinset, boleh dicabut pelan-pelan sampai kita pastikan jamur kapasnya itu sudah hilang sama sekali. Setelah itu kita
langsung teteskan, langsung saya sebut merek ya, betadine misalnya. Teteskan betadine sampai beberapa lama, kita diamkan 1 menit lah biar menyerap ikan ke lukanya, baru kita masukkan lagi ke dalam tank. Nah setelah itu jangan langsung kita makan ya, dia biasanya akan stres dulu beberapa jam. Terus kalau dia sudah mulai gak stres, baru kita coba kasih makan pelan-pelan kayak gitu. Jangan biar nggak kaget kayak gitu. Nah, kapan proses itu berlangsung sampai luka itu hilang? Berapa lama? Tergantung ikannya kayak gitu. Biasanya saya pengalaman itu paling cepat seminggu kayak gitu. Itu lukanya akan hilang kayak gitu. Jadi biasanya nggak langsung sembuh ya. Jadi ketika langsung kita beri tadi, kadang muncul lagi jam berapasnya, kita coba lagi. Terus kita langsung coba lagi melakukan langkah yang saya jelaskan sebelumnya, kasih betadine, terus dicabut dulu jam berapasnya, baru dikasih betadine kayak gitu. Nah ada juga keepers yang memasukkan airnya pakai akrifavin, ya gak masalah, itu is oke. Kalau saya sih pribadi nggak harus ya, karena karena saya termasuk pede sama airnya tuh emang bagus kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak terlalu yakin atau biar mempercepat penyembuhannya, kita bisa pakai akrifavin, obat kuning lah istilahnya itu, buat proses mempercepat penyembuhan si ikan itu kayak gitu. Nah setelah itu selesai, ya udah kayak gitu. Semoga ikan kamu bisa cepat pulih kembali, dan kalau udah pulih kembali baru deh kita mainin proses naikin warna, kita kasih pelet dengan merek-merek yang bagus, atau mungkin kita coba naikin mental dulu, bisa kita serah kayak gitu. Yang penting masa-masa itu sudah lewat gitu. Atau juga ada kasus keluar lendir atau apa, dia bisa tuh keluar lendir, dia itu biasanya tuh lepas lendir. Nah itu ciri-cirinya adalah itu semacam ada pecah-pecah putih di sekitar badan. Nah kalau lepas lendir itu, tips dari saya sih nggak harus diangkat ya. Kalau bisa airnya jangan diganti terlalu banyak, 10% aja cukup, terus isi lagi gitu, karena kalau lepas lendir itu bisa proses dia adaptasi dengan ikan baru kayak gitu. Itu sebenarnya hal yang wajar sih, karena biasanya kalau ikan dari luar itu, apalagi dari India itu, ketika kena air dari Indonesia memang butuh banyak penyesuaian gitu. Jangan langsung kita habisin banyak terus isi lagi, itu sebenarnya tidak baik ya. Saya biasanya mengurangi sekitar 10%, kurangin aja terus tambahin lagi. Kita bisa kasih garam atau probiotik gitu. Luas, tapi nggak boleh campur ya, karena garam itu bersifat mematikan bakteri. Kalau probiotik itu mematikan bakteri jahat dengan bakteri baik kayak gitu. Ibarat kita minum Yakult lah istilah seperti itu. Oke, itu aja sih saran dari saya. Semoga ikan kamu yang baru beli atau akan belikan PO-an dengan saran saya itu bisa berhasil. Dan kalau ada saran silahkan. Dan sedikit bocoran, fun fact, kalau ikan ini adalah ikan yang saya beli awalnya itu sekitar 11 cm, dan sekarang sudah sekitar 25 cm kayak gitu. Dan kenapa saya beli dari 10, sekarang yang selamat 5, dan ini yang terakhir saya keep kayak gitu. Jadi saya sudah mencoba beberapa cara, dan cara yang tadi saya jelaskan itu cara yang paling efektif untuk penanganan ikan PO-an, terutama auranti ya, karena biasanya auranti itu adalah ikan yang paling rewel nih gitu, tentang penyakit segala macam. Oke, terima kasih. Kalau kalian suka, like video ini, terus share dan subscribe untuk mendukung video saya berikutnya. Jangan lupa follow Instagram saya yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di next konten saya. Assalamualaikum.